Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cera Anggita dari kelas 12 Sosum akan mempresentasikan PPT yang berjudul Musik Kontemporer. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, ada unsur-unsur dalam musik. Unsur-unsur musik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur pokok dan unsur pendukung. Unsur pokok terdiri nada, bunyi, irama, melodi, birama, tekstur, dan harmoni. Dan unsur pendukung terdiri dari dinamika, tempo, dan timbre. Oke, yang selanjutnya kita akan ke fungsi musik. Musik memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sarana ekspresi diri, sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana upacara, sarana pengiring, sarana komersial, sarana terapi, sarana kreativitas, dan terakhir yaitu sarana pendidikan. Selanjutnya, pengertian dan ciri-ciri jenis musik. Yang pertama, kita akan masuk ke musik tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang berkembang di suatu daerah atau budaya tertentu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Musik ini mencerminkan adat istiadat, nilai, dan sejarah suatu masyarakat. Contohnya adalah gamelan dari Indonesia, musik folk di Eropa, atau musik pentatonik dari Tiongkok. Musik tradisional sering menggunakan alat musik daerah asli dan seringkali tidak tertulis secara formal, tetapi dipelajari melalui penuturan lisan. Ciri-ciri dari musik tradisional adalah berasal dari budaya lokal, menggunakan alat musik tradisional, lirik dengan bahasa daerah, gaya melodi dan ritme sederhana, fungsi sosial dan ritual, diturunkan secara lisan, dan yang terakhir ada pola irama yang berulang. Dan selanjutnya kita akan menonton dari contoh. Oke guys, jadi itulah dia contoh musik dari tradisional. Selanjutnya, kita akan ke musik klasik. Musik klasik adalah jenis musik yang berasal dari tradisi Eropa Barat, terutama dari periode antara abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Musik klasik ditandai dengan struktur formal yang kompleks, melibatkan penggunaan harmoni, melodi, dan ritme yang teratur. Komposer terkenal dari musik klasik termasuk Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, dan Johann Sebastian Bach. Musik klasik sering dipentaskan dalam bentuk orkestra, simfoni, dan sonata. Ciri-ciri dari musik klasik adalah musik klasik peralihan dari lembut ke keras atau crescendo dan dari keras ke lembut, decrescendo. Perubahan tempo dengan percepatan, accelerando, dan pelambatan, retardando. Penggunaan hiasan atau ornamentasi yang dihemat, dan terakhir penggunaan tiga akord nada yang dibunyikan secara bersamaan atau uang atau yang disebut homofik. Sekarang kita akan ke contoh musik klasik. Oke ya, jadi ini adalah musik klasik. Selanjutnya kita akan lanjut ke musik modern.
Musik modern adalah musik modern mengacu pada musik yang berkembang sejak awal abad ke-20 dan mencakup berbagai gaya lebih eksperimental serta menggunakan teknologi baru dalam penciptaannya. Musik modern bisa mencakup berbagai genre seperti jazz, rock, pop, hingga musik elektronik. Komposer modern seringkali mengeksplorasi harmoni yang disonansi, ritme yang kompleks, dan struktur yang lebih bebas dibandingkan musik klasik. Ciri-ciri musik modern adalah menggunakan teknologi dalam menciptakan, merekam, dan mendistribusikan musik. Menggunakan satu atau beberapa alat musik sebagai pengiringnya. Berkembang dan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, ditandai oleh energi keseluruhan dan jeda. Oke, kita akan lanjut ke contoh musik modern. Nah, ini contoh dari musik modern. Baladewa Banyuwangi, Baladewa Bali mana? Jember. Saat kau tinggalkanku. Kita akan ke musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang berkembang sejak akhir abad ke-20 hingga sekarang. Ini mencakup berbagai gaya dan genre musik yang berkembang secara bersamaan di seluruh dunia. Musik kontemporer seringkali mencerminkan perkembangan teknologi, isu-isu sosial, dan budaya global. Dalam musik kontemporer, komposer dapat menggabungkan elemen musik klasik, modern, elektronik, serta eksperimental dalam satu karya. Ciri-ciri dari musik kontemporer adalah menggunakan instrumen modern dan elektronik, menggunakan harmoni disonan, menggunakan ritme yang tidak umum dan atau rumit, lebih banyak menggunakan instrumen kuningan dan perkusi, penggunaan suara yang dibuat secara elektronik dan sintetis. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh dari musik kontemporer. Oke guys, kita akan lanjut ke perbedaan. Perbedaan dari musik klasik, tradisional, modern, dan kontemporer. Pertama, musik klasik lebih formal dan terstruktur, fokus pada komposisi rumit dan orkestra. Kedua, musik tradisional mencerminkan budaya lokal dan diwariskan secara lisan. Yang ketiga, musik modern mencerminkan perubahan sosial dengan menggunakan inovasi teknologi dan gaya. Terakhir, musik kontemporer adalah musik yang lebih bebas, fleksibel, dan seringkali eksperimental dengan pengaruh teknologi yang kuat. Selanjutnya kita akan ke genre musik kontemporer. Kontemporer apa aja sih yang ada di sini? Yang pertama, musik klasik kontemporer adalah musik klasik modern dengan eksperimen harmoni dan struktur. Yang kedua, minimalisme, fokus pada repetisi motif sederhana dengan perubahan bertahap. Yang ketiga ada electronic dance music atau EDM. Keempat ada ambient, kelima indie rock, keenam post rock, ketujuh hip hop kontemporer, yang kedelapan neo soul, dan kesembilan alternatif R&B, dan yang terakhir ada eksperimental musik. Selanjutnya, kita akan lanjut ke konsep musik kontemporer. Konsep musik kontemporer adalah eksplorasi kreatif dan inovatif dalam musik yang menantang aturan tradisional. Musik ini mencangkup penggabungan berbagai genre, penggunaan teknologi modern seperti instrumen elektronik, dan struktur yang lebih bebas dan eksperimental. Musik kontemporer juga sering menggunakan atonalitas atau tidak mengikuti nada mayor atau minor, disonansi, serta sumber suara yang tidak konvensional. Selain itu, musik kontemporer seringkali bersifat interdisipliner, melibatkan seni lain, dan digunakan untuk menyampaikan kritik sosial atau filosofi. Nah, di sini nih, di tokoh musik kontemporer ada Slamet Abdul Djukur, Hari Rosli, dan Djaduk Ferianto. Yang pertama, Slamet Abdul Djukur adalah komponis yang digadang-gadang sebagai pelopor musik kontemporer Indonesia.
Karya-karyanya menggunakan bahan yang sederhana dan minim, seperti suara orang menyapu, gesekan daun, gemericik air, dan kempit ketiak. Yang kedua ada Hari Rosli. Tokoh dikenal melahirkan budaya musik kontemporer yang berbeda, komunikatif, dan konsisten memancarkan kritik sosial. Karya-karyanya konsisten memunculkan kritik sosial secara lugas dan dalam watak musik yang teater lenong. Yang ketiga ada Jadung Ferianto, pendiri kelompok musik kontemporer KUA Etnika dan Sinten Remen yang memadukan alat musik tradisional dan modern. Selanjutnya ada Nano Suratno, Rahayu Supanggah, dan Wayan Sadra. Nano Sutarno adalah pencipta lagu yang konsisten dalam musik kontemporer Sunda. Rahayu Supanggah merupakan komponis yang memusatkan karyanya dengan menyusun musik tradisional Jawa. Beberapa karya yang terkenal adalah Opera Jawa tahun 2006 dan Mengajar Embun ke Eropa tahun 2016. Yang terakhir ada Wayan Sadra. Wayan Sadra adalah pencipta karya Ohayo yang merupakan perpaduan vokal dan alat perkusi. Selanjutnya, kita akan ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kita cari adalah musik adalah ekspresi seni melalui bunyi yang terdiri dari melodi, harmoni, ritme, dan tempo. Musik dapat dibagi menjadi berbagai jenis yang mencerminkan budaya, era, teknologi, dan tujuan ekspresi. Musik tradisional mengakar pada warisan budaya, mewakili identitas lokal, dan seringkali dibariskan secara lisan. Biasanya tidak berubah banyak dan mempertahankan karakter asli masyarakatnya. Selanjutnya ada musik klasik, musik yang terstruktur dan kompleks berkembang di Eropa pada periode barok hingga romantik, fokus pada komposisi formal dengan harmoni yang teratur. Musik modern lebih eksperimental dari musik klasik, memperkenalkan teknologi dan genre baru seperti jazz, pop, dan rock. Musik ini mencerminkan perubahan sosial dan teknologi abad ke-20. Dan yang terakhir ada musik kontemporer, sangat inovatif, bebas, dan sering menggabungkan elemen lintas genre. Musik kontemporer menggunakan teknologi canggih, instrumen elektronik, dan eksperimentasi suara. Jadi, setiap jenis musik memiliki peran penting dalam mencerminkan dan memengaruhi masyarakat pada masanya, dari tradisi kuno hingga inovasi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.